Tidak benar kalau Purbaya bilang ekonomi kita fundamentalnya kuat. Mungkin itu bisa disampaikan kepada presiden. Market nggak ada yang percaya. Presiden mungkin percaya. Ini dolar bisa lari ke 20.000, 22.000. Dan bukan tidak mungkin kita akan kehabisan cadangan BBM kita, stok BBM kita. Nah kalau itu terjadi, semua berhenti napas loh. Kalau toh itu bisa dikendalikan, cadangan minyak kita tetap ada dengan harga yang sangat tinggi, $120, ekonomi kita bakal kolaps. Ya apa mesti utang ya? Kalau utang ya bakal di downgrade dan dolar akan naik ke 25.000. Semua rakyat Indonesia sengsara. Ini saya melihat ini krisis sosial udah di depan mata, tinggal menunggu triggernya aja. Kembali bersama saya di Abraham Samad SPK. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, ekonom senior. Beliau adalah Bung Ferry Latuhihin. Selamat datang, Bung Ferry. Terima kasih undangannya Bang Samad. Alhamdulillah. Netizen, Bung Ferry ini adalah ekonom senior. Beliau lama bermukim dan mengenyam pendidikan di negeri kincir angin, Belanda. Bung Ferry, dolar semakin menguat tapi rupiah semakin nyungsep. Kan gitu ya. Dolar menguat, rupiah nyungsep ke 17.500. 17.500, luar biasa. Dan yang herannya saya, Bung Ferry, Menteri Keuangan Purbaya tetap meyakinkan publik bahwa katanya fundamental ekonomi kita ini masih kuat dengan cara memaparkan berbagai macam data pertumbuhan ekonomi, katanya sampai 12,5%, macam-macam lah untuk meyakinkan publik. Tapi fakta yang terjadi di lapangan sekarang, rupiah nyungsep nih sesuai dengan ramalan Bung Ferry, ya. Dan daya beli kita semakin terjepit ya, semakin susah. Bukan sekedar itu. Tadinya orang itu menganggap bahwa sekarang orang itu mantap makan tabungan. Tapi bukan lagi mantap, Bung Ferry. Sudah pinjol. Pinjolnya sudah luar biasa dan sangat mengkhawatirkan. Menurut Bung Ferry nih, apa yang bakalan terjadi nih? Kalau kita nggak usah membahas lagi ekonomi fundamental kita yang dikatakan kuat ya, Bang Samad ya, sebab yang namanya mata uang itu mencerminkan fundamental. Mata uang mencerminkan. Jadi melemahnya rupiah kita terhadap dolar memang karena fundamental ekonomi kita reot. Itu nggak bisa dibohongin. Mau menteri apapun yang ngomong bahwa fundamental kita kuat, buktinya orang tetap keep buying dolar sehingga rupiah melemah kan gitu ya kan. Mereka kan market nggak bodoh, investor kan nggak bodoh ya kan. Ya, mereka nggak bisa dibohongin dengan kata-kata don't worry, fundamental ekonomi kita kuat. That's a big nonsense gitu ya. Makanya saya bilang they keep buying dolar karena memang fundamental ekonomi kita reot. Satu, kita lihat bagaimana budget defisit kita di kuartal pertama ya. Defisit APBN kita 240 T, yang sama dengan 0,93% dari PDB. Kuartal pertama. Berarti kalau kita pertahunkan secara linear itu udah jauh di atas 3%, yaitu 3,72%. Ini jauh di atas target 3%. Ya kan? Nah, makanya saya bilang konsekuensinya adalah ini rating kita bisa di downgrade nanti menjadi non-investment grade. Nah, kalau ini rating kita di downgrade oleh Moody's and Fitch ya kan, dari investment grade menjadi tidak investment grade lagi, ini dolar bisa lari ke 20.000, 22.000. Makanya sekarang market mendahului itu gitu loh ya. Jadi tidak benar kalau Purbaya bilang ekonomi kita fundamentalnya kuat. Mungkin itu bisa disampaikan kepada presiden. Tapi tidak kepada market. Gitu ya, market nggak ada yang percaya. Presiden mungkin percaya gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang kembali ke pertanyaan Bang Sama tadi. What next? Ini apa yang terjadi nanti nih? Dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi dolar udah melompati 17.500 gitu kan ya. Dua, yang paling bahaya adalah harga minyak Bang Samad. Harga minyak ini sekarang naik lagi ke atas $100 dan di spot price itu $120. Ya artinya apa? Ini 2 kali lipat sebelum perang Iran yang $60. Naiknya 100% loh. 100% iya, ya kan? Nah ini kan akan menyebabkan seluruh dunia, terutama Indonesia yang tidak punya buffer stock, ya kan? Cadangan minyak kita, cadangan BBM kita cuma 20 hari kata Bahlil. Gimana orang nggak worry? Ya kan? Tinggal 20 hari. Istilahnya kan begitu. Dan sekarang dengan intensitas perang di Timur Tengah yang semakin tinggi, ya kan, tensinya,
Bukan tidak mungkin, ya kan harga minyak lari ke 120 di pasar futures, ya kan di pasar spot mungkin 150, dan bukan tidak mungkin kita akan kehabisan cadangan BBM kita, stok BBM kita. Nah kalau itu terjadi, semua berhenti napas loh, Bang Samad ya. Itu logika saya ya. Nah kalau toh itu bisa dikendalikan, cadangan minyak kita tetap ada dengan harga yang sangat tinggi, $120, ekonomi kita bakal kolaps, Bang Samad. Kolaps ya kan? Bakal kolaps gitu loh ya. Saya bukan nakut-nakutin. Sekarang aja ini di bulan April year on year inflation belum double digit, tapi Mei nanti Bang Samad itu bakal double digit. Di April belum karena produsen masih pakai stok yang lama ya, yang sebelum dibelinya sebelum harga minyak naik. Nah tapi stok ini kan udah kepake nih. Sekarang dia harus pakai stok baru dengan harga minyak yang di atas $100. Kalau dia pass through harga minyak ke dalam produksi akhirnya, harganya pasti naik belasan persen. Kita lihat minyak goreng. Ya, yang langsung menyentuh di masyarakat. Yang langsung menyentuh di masyarakat. Bagaimana minyak kita katanya susah didapat, ya? Minyak yang bukan minyak kita yang biasa, inilah ya, minyak konsumsi biasa yang bisa didapatkan di warung-warung, yang per kilonya 36.000 sekarang 45.000 loh, naik 25% kan? 9.000 ya. Dan itu semakin menjepit masyarakat bawah. Sangat lah Bang Samad, di saat masyarakat ini daya belinya turun, pinjol naik ya 110 triliun ya, nggak punya lagi saving cadangan. Rata-rata middle income kita yang dari 3 juta tahun 2019 sekarang itu pelan-pelan secara sistematis turun ke separuhnya 1,5 juta. Tadinya kan 3 juta ya? Iya, sekarang 1,5 juta. Ya bagaimana bisa hidup dengan saving 1,5 juta? Itu kan 1 bulan juga istilahnya habis kalau umpamanya semuanya nggak ada income, tiba-tiba di PHK. Dan anehnya juga pada waktu kita melihat angka pertumbuhan 5,61% yang dibanggakan oleh Purbaya, bahwa kita keluar dari 5%, jebakan 5%, itu pun pertanyaan besar ya, questionable. Ya kan, karena begitu dipilah-pilah sama lembaga LPMUI ya, ya kan baru keluar tuh ya, dia punya report, itu sebetulnya nggak lebih dari 4,7 sampai 4,9%. Dan itu pun udah didoping dengan pengeluaran pemerintah gila-gilaan, yaitu 31% naiknya pengeluaran pemerintah dibandingkan tahun lalu, kuartal pertama. Nah itu untuk apa? Untuk MBG, Bang Samad, ini kan bakar duit. Untuk Komerasi Merah Putih yang bangun gedungnya di pinggir kali, entah bagaimana nanti dia kena erosi apa enggak ya, longsor ya, yang kita lihat di mana-mana, pokoknya jadi dulu. Ini bakar duit gitu loh ya. Beli kendaraan untuk beli kendaraan ya dari India. Ini nggak ada, ini bakar duit total. Dah, Bang Samad bayangin, bisa nggak pemerintah nanti menaikkan lagi ya pengeluarannya 31%, sementara dana SAL yang ada ya sisa itu 120 triliun. Ini cuma untuk 2 bulan loh cukup beroperasi. Jadi SAL kita hanya untuk 2 bulan? Iya. Berarti artinya begini Bung Ferry, artinya kalau kita tidak segera memulihkan ekonomi kita ini, bisa nggak kita bilang negara kita ini menjadi negara gagal? Ya, udah sekarang sih de facto menurut saya it is a failed state ya. Negara yang gagal. Ya kita lihat bagaimana sekarang kegagalan itu dari mana? Dari tadi nggak dipercaya oleh lembaga asing. Ya kan angka yang dirilis pun ini bahaya ya. Bahkan di LPMUI itu dalam reportnya memberikan catatan khusus mengenai angka-angka yang kalau mungkin istilah saya direkayasa gitu ya. Sebab membuat orang menjadi bingung untuk investasi di Indonesia. Kalau ini terjadi Bang Samad, bulan Juli Agustus, ditambah dengan adanya El Nino Godzilla, bukan tidak mungkin loh kita mengalami kontraksi. Artinya jangankan pertumbuhan plus, mungkin resesi, yang pertumbuhan negatif. Bang Samad bayangkan, pada saat angka 5,61% dirilis, itu disambut oleh Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian kita, badai PHK di depan mata. Saya salut sama kalimat Pak Agus Gumiwang. Dia mau mengakui. Dia mau mengakui itu. Beda dengan Purbaya. Beda. Wah, ekonomi kita fundamental kuat. Apanya yang kuat? Kuat tidaknya ada di currency. Kalau currency Anda kuat terhadap dolar dan Anda bisa klaim bahwa fundamental Anda kuat, artinya uang masuk ke sini. Ini garansinya lemah ya? Iya, ini garansinya lemah. Orang semua kapital keluar kok. Dari pasar saham, dari pasar obligasi. Itu sepanjang tahun ini, year to date, dari Januari sampai sekarang ini, itu kalau nggak salah udah 60 triliun lebih kapital yang keluar asing.
Kan bahaya. Cadangan devisa kita dari 155 miliar di awal tahun, setahu saya per hari ini tinggal 146 miliar. Udah tergerus 9 miliar loh. Dan itu jumlah yang sangat fantastis. Dan menurut saya dipakai untuk apa? Untuk capital outflow, asing yang keluar, dan untuk intervensi di pasar falas. Menjaga rupiah tetap stabil. Toh akhirnya jebol juga. Jadi walaupun dia mengintervensi terus, pasti rupiah akan jebol. Ya, itu terbukti. Pertanyaan saya Bung Ferry, seberapa kuat pemerintah mengintervensi terus agar rupiah itu bisa stabil? Sekarang udah terbukti nggak kuat ya. Iya. Dan mungkin semakin loyo lagi kalau umpamanya, apalagi saya jangan sampai terjadi ya. Apalagi kalau terjadi twin deficit Bang Samad. Artinya gini, APBN kita defisit tapi current account kita, ya kan, neraca berjalan kita juga defisit, ekspor impor. Ya, kalau sampai dua-duanya defisit, yang saya khawatirkan akan terjadi yang namanya speculative attack, serangan spekulatif dari fund-fund besar. Artinya dia jual rupiah, dia beli dolar. Artinya short IDR, long dollar. Bisa dilakukan oleh Soros tahun 298, ya kan? Nah ini bisa ngacir ke 20.000 loh. Jangan bercanda. Saya bilang kenapa? Karena fundamental ekonomi kita reot. Iya nggak benar yang Perbahaya bilang fundamental ekonomi kita kuat gitu loh ya. Nah angka 5,61% pun kalau kita koreksi ya kan dengan tadi ya dengan beberapa keanehan dan kita koreksi dengan pengeluaran pemerintah yang 31% itu, saya mendapatkan angka yang seharusnya terjadi kalau itu dikoreksi dinormalize sebutnya ya, di bawah 4%. Ini kan karena doping. Disuntik steroid itu masa bisa doping terus sih? Kan nggak punya duit lagi kuat lagi. Pasti ada batasnya. Udah nggak kuat lagi. Nggak kuat lagi. Nanti ujung-ujung pemerintah mengeluarkan SBN yang dibeli oleh BI cetak duit, ya kan? That's it. Ngutang lagi. Nah, semakin bertumbuh utang ini, rating agency pasti akan mendowngrade. Ya kan rating kita dari triple B investment grade menjadi one lower. Akibatnya apa? Ini memicu orang beli dolar. Karena hanya itu satu-satunya jalan. Nggak bisa nggak bohong. Ini ekonomi ini punya hukumnya sama kayak fisika gitu loh ya. Dipencet sana, jendol di sini. Dipencet sini, jendol di sini. Nggak bisa diakal-akalin. Jadi walaupun kita mengakal-akali dengan menyampaikan data bahwa fundamental masih kuat, ternyata itu sama sekali hukumnya bertentangan. Iya lihat aja tuh dolar gitu kan, siapa yang percaya omongan Perbahaya bahwa ekonomi kita kuat. Bung Ferry, kan ada sebagian orang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah itu dipengaruhi dua hal katanya. Pertama pasar keuangan dan pasar sektor real kan. Pertanyaan saya, kalau pasar sektor real kita ini gimana sekarang? Nah kalau ngomong sektor real, ya kan kita mesti lihat ekspor impor kita minus atau tidak, itu pasar real ya. Artinya kalau ekspornya lebih tinggi dari impornya, ada dolar yang kita masuk, ya kan ya. Kalau itu sampai ekspornya lebih kecil dari impornya, setahu saya kuartal pertama ini impor kita lebih besar daripada ekspor kita ya. Artinya kita mengalami trade deficit. Itu kan ada uang yang keluar untuk membayar barang yang kita beli kelebihan, ya kan. Nah kalau dari pasar keuangan itu aturannya atau measurementnya itu selisih yield Bang Samad. Ini lucu. Nah, misalnya obligasi pemerintah di Amerika 10 tahun menawarkan yield atau imbal hasil 4,3%. Di kita ya obligasi pemerintah tenor 10 tahun juga menawarkan imbal hasil 6,2%. Ya kan? Selisihnya adalah kira-kira hampir 2%. Ya kan ya? Tapi memegang rupiah kan risiko. Ya kan? Angka selisih 2% ini nggak cukup untuk mengcover risiko terjadinya depresiasi rupiah. Nah, seharusnya government bond kita, obligasi kita menawarkan yield misalnya 7% untuk mengcover risiko premium. Jadi jauh lebih tinggi daripada Treasury Amerika. Nah, tapi BI malah menjegal itu. Sebab apa? BI membeli SBN-nya pemerintah sehingga yieldnya lebih turun lagi. Nah, akibatnya adalah spread antara obligasi pemerintah Indonesia dengan obligasi pemerintah Amerika semakin kecil, semakin tipis, berarti semakin tidak mengcover risiko premi memegang mata uang rupiah. Makanya orang tetap membeli
dolar. Jadi aneh, kebijakan BI ini bertentangan dengan hukum finance. Kalau ngambil dua channel ya, tadi dari financial market sama dari real market ya, dari real economy. Dan makanya kebablasan, karena gini, BI pun barangkali tahu, tapi I don't know what to do. Saya yakin BI ini under pressure pemerintah. Jadi sebenarnya dia tahu, tapi karena dia di pressure, jadi dia terpaksa. Saya yakin nggak bodoh lah Peri Warjio. Tapi ya gue ditodong bos, gue mesti beli SBN, kalau nggak gue dicopot dong. Jadi faktanya begitu yang terjadi sekarang. Iya kelihatannya sih seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau ngomong ke depan, Bang Samad, problem kita ini problem yang sangat besar karena terkait dengan masalah tadi tata kelola ekonomi yang tidak benar. Tata kelola. Ya, saya sebutnya mismanagement. Bagaimana membakar uang ratusan triliun untuk MBG. Proyek mercusuar yang boleh dibilang kalau menurut saya bukan cuma mercusuar, proyek bancakan. Bancakan. Ini seperti jadi MBG. Bancakan. Iya seperti MBG. Ini bancakan nggak ada hasilnya. Apa hasilnya? Orang makan di sini keluar di belakang kok. Jadi menurut Bung Ferry sebaiknya proyek-proyek yang seperti kategori di Bung Ferry tadi banyak kan ini dihentikan kalau ingin masalahnya kan nggak ada political will dari Pak Presiden. Pak Presiden nggak bilang MBG harus jalan terus, negara lain melihat begitu, nggak salut sama kita. MBG lebih besar McDonald. Ya come on man. Ya kan ini kan bakar duit. Bakar kemarin Hari Buruh aja kan ditanya bagaimana dengan MBG, setuju? Buruh kan bilang tidak. Iya kan ya? Iya. Tapi ini kok nggak didengerin sama Pak Presiden. Seharusnya Pak Presiden sadar loh bahwa dia dibohongin sama orang-orangnya. Ini bukan investasi Pak. Ini bakar duit. Dan rakyat kan lihat semua udah across the board memprotes. Ya kan nggak setuju dengan MBG. Kenapa you keep going on with this? Ada apa di balik itu uang besar? Kan gitu, dan sementara kita membutuhkan uang besar itu untuk kembali lagi misalnya mempertahankan subsidi BBM, memberikan nanti kalau inflasi naik BLT kepada orang-orang yang boleh dibilang kelas poverty, ya. Kan nggak ada duitnya, apa mesti utang ya? Kalau utang ya bakal di downgrade dan dolar akan naik ke 25.000, semua rakyat Indonesia sengsara. Sementara kalau MBG di stop, siapa yang mati? Nggak ada yang mati. Apa kira anak-anak itu juga suka dapat MBG? Banyak yang protes orang tuanya loh. Ya kan banyak sekolah yang juga bilang kalau bisa jangan. Dan gilanya malah mau diterusin ke kampus. Dan kampus senang menerima sebagai pengelola. Iya. Kan apakah lucu. itu bukan upaya untuk membungkam kampus? Iya. Menurut saya sih gitu, bukan membungkam, mungkin kampus pun diancam kali ya. Iya kan ya. Bukan membungkam sih. Iya kalau awas saja Anda nggak terima ini, mungkin rektornya dibilang nggak copot loh. Bu Ferry, kan menarik tuh kalau tadi Bung Ferry bilang sebenarnya banyak proyek-proyek yang istilahnya membakar uang, banjakan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat proyek-proyek ini, apakah salah satu yang menyebabkan silva kita itu terendah dalam sepanjang sejarah? Iyalah, gimana mau punya duit kalau semuanya dibakar? Dan ini masalahnya bukan masalah duit keluar, tapi duit ini produktif atau tidak. Ini kan duit bakar duit kan nggak produktif. Ya kan kalau dibilang kembali lagi MBG itu investasi, saya bilang itu sekolah di mana MBG investasi? MBG itu konsumsi, mending kalau konsumsi benar. Yang bisa menghasilkan multiplier effect. Ini kan kagak, ya kan? Ini sama sekali makan di sini, keluar di belakang, ya kan? Katanya ini menciptakan ekosistem UMKM segala macam, nggak ada tuh. Itu kan belinya juga. Kalau UMKM itu menciptakan multiplier effect ya? Ya, buktinya kan menunya kalau beli susu ya dari Ultra Jaya, ya kan, susunya ya. Beli roti ya dari toko roti. Jadi nggak ada multiplier effect. Gimana ada gitu kan, menunya juga kan questionable. Apa benar harga menunya segitu seperti yang dibayarkan pemerintah kepada SPPG? Kan banyak contohnya, isinya cuma roti, terus jeruk yang udah keriput, ya kan ya sama sayur kayak gitu ya, sama ayam segini nih, ya mungkin cuma cekernya doang kali gitu kan. Apa bener itu harganya seperti yang pemerintah bayar ke SPPG? Ini subject to corruption loh. Iya. Ini seharusnya nih ya kayak ICW gitu ya. Ini harus memantau terus loh. KPK ya? Iya KPK. Ini harus dipantau terus nih, ratusan triliun bos. Bukan uang kecil. Bukan uang kecil loh. Oke, Bung Ferry, ini kan kalau kita melihat ketika rupiah kita semakin nyungsep, 17.500 ini menurut saya ini sudah luar biasa sebenarnya. Iya.
ini bukan sekedar angka, tapi ini sudah alarm. Kalau Udah menurut saya, alarm. sudah alarm, bukan sekedar angka 17.000, tapi ini alarm. Alarm. Apakah pemerintah menangkap alarm ini? Ini gini, bersama ini lucu. Mereka masih dihibur oleh Purbaya. Oke. Bahwa ini overvalue nih ya, dolar nih ya. Nanti bisa balik lagi ke, tapi ya itulah hiburan Purbaya. Untuk mempertahankan posisi dia sebagai Menko. Oke. Jadi dia tetap meyakinkan bahwa nanti bisa dibalikin lagi. Iya, mau ini sementara aja mungkin begitu kepada presiden. Ya, katanya ini aja, cuma Pak. sentimen pasar. Iya, tuh ya, ekonomi kita 5,61% loh. Ini sentimen pasar aja. Ya. Dia bisa ikan ini bullshit. Yang penting buat dia Pak Presiden percaya. Karena nasib dia ada di tangan Pak Presiden. Yang lain mau ketawa dia nggak pernah. I don't care. Oke. Kan gitu. Ya. Kalau begitu kenyataan Pak Presiden dikerjain loh sama Purbaya. Apakah Pak Purbaya ini seperti tadi kata Bung Ferry ada semacam tanda petik memberi informasi yang ya menghibur aja Pak Presiden, atau memang Purbaya sendiri tidak tahu persis bagaimana jalan keluarnya? Enggak, kalau dari kacamata saya bilang aja maaf aja ya, Pak Purbaya nggak paham ekonomi. Iya. Nggak paham ya? Nggak paham sama sekali ekonomi. Ada satu kasus misalnya, pada waktu dia diangkat, bank-bank lagi kelebihan duit. Ya kan, Andi Besron 2.735 triliun. Malah diambil saldo 275 triliun, ditambahin lagi ke bank. Dia bilang untuk memompa likuiditas. Loh, bank lagi kelebihan likuiditas kok. Anda pompa lagi kelebihan likuiditas. Bagaimana sih? Ini aneh ya. Kayak gitu ya. Nah ini kan artinya apa? Anda tidak paham how the economy works gitu loh ya. Nah, jadi di situ pun kelihatan ya, saya bilang, saya sih maaf aja, saya tidak menyerang pribadi ya. Tapi Anda nih membunuh ekonomi kita gitu loh ya. Karena kebijakan Anda yang salah akibat Anda tidak paham bagaimana ekonomi bekerja. Gitu loh ya. Nah itulah, jadi bukan cuma karena salah polisi, tapi kesalahan polisi ini karena memang dia tidak paham ekonomi. Ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan. Sehingga salah mengambil satu polisi kebijakannya. Itu kira-kira yang terjadi sekarang. Betul. Oke, Bung Ferry, kalau begitu, kira-kira apa yang harus, ini kan begini, kalau kita lihat dolar 17.500 yang tadi saya bilang, ini bukan sekedar angka, tapi ini sudah alarm. Apa konsekuensinya bagi masyarakat yang ada di level bawah nih? Ini waduh, sangat berat Bang Samad, karena di samping harga minyak naik, dolarnya juga naik, kita bayar minyak kan dalam dolar. Jadi dalam double impact ya. Double hit ya. Harga minyaknya satu hit, harga dolarnya juga satu hit. Nah, ini berat sekali. Karena berat apa? Kita lihatlah keluhan masyarakat sehari-hari ya kan. Bagaimana pinjol naik sampai 110 triliun ya kan. Pegadaian juga naik omsetnya tahun lalu. Itu kan tandanya orang menggadaikan ya kan untuk lebih dari sudah menggadaikan aset ya. Menggadaikan asetnya. Dan saya khawatir ini cuma cukup gini, daya tahan masyarakat kita ini dengan tingginya harga minyak dan tingginya dolar, ini menurut saya nggak lebih dari 2 bulan. 2 bulan dari sekarang? Daya tahan emosinya. Bahaya loh. Dan saya khawatir bulan Juli, bulan Agustus ini, apalagi udah muncul El Nino ya, di mana krisis pangan mulai nih ya Bang Samad ya. Harga pangan mungkin ya, tahu tempe juga naik. Kali ya, beras juga naik ya, gula naik, jagung naik karena kita masih banyak impor ya. Ini nggak tahan loh, daya tahannya tuh mungkin barangkali ya sampai bulan Juli Agustus. Dan pada saat daya tahan masyarakat itu udah sama sekali amblas, mereka hidup dengan hopeless, dengan tanpa harapan, apapun mereka lakukan loh untuk turun ke jalan. Karena apalagi yang saya mesti kerjakan selain saya harus marah. Sudah hopeless. Udah hopeless. Ini kok pemerintah nggak mendengarkan gitu loh. Malah you make our lives a misery. Malah membuat hidup kita menjadi susah. Itu bisa gitu loh ya. Cuman ya pemerintah harus sadar itu gitu loh. Nah, kalau tahu pemerintah sadar itu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kan itu pertanyaannya. Kalau saya, lebih baik sekarang itu hapus itu MBG. Sekarang juga Pak Presiden harus menentukan, saya hapus MBG. Untuk menyelamatkan ekonomi. Untuk menyelamatkan ekonomi lewat bumper fiskal kita lebih besar. Sehingga kalau ada apa-apa kita punya duit. Masih punya duit, ratusan triliun loh itu. Tapi kan kayaknya resistance di Pak Presiden kayaknya, walaupun udah dibilang sama buruh tidak,
Oke. Dibalas lagi dengan, itu kan banyak kan yang bilang tidak bujangan, nggak punya anak. Dikarang-karang gitu loh. Supaya MBG tetap jalan. Ini insulting our intelligence gitu loh. Jadi selalu mencari justifikasi ya? Ya selalu mencari justifikasi, mencari alasan pembenaran. Iya, iya. Ngeri banget. Saya Oke. ngomong lantang aja ya. Iya, iya, iya. Jadi itu salah satu cara ya kalau kita ingin menyelamatkan proyek-proyek besar yang mercusuar itu harus dihentikan. Dihentikanlah. Terutama MBG ini. Hentikan untuk memperkuat fiskal kita. Jadi karena masyarakat percaya bahwa fiskal kita ini mendapat bumper baru ratusan triliun, mungkin tekanan terhadap rupiah berkurang. Gitu loh ya. Itu satu-satu. Iya, jadi istilahnya pelaku pasar bilang, oh iya pemerintah punya duit lah, masih sanggup ya Masih sanggup. untuk tidak melepaskan subsidinya gitu kan ya. Jadi masih bisa lah nahan subsidi BBM untuk meredam inflasi, rakyat yang beli Pertalite ya nggak terlalu marah. Tapi kalau sama sekali blank ini 2 bulan salah habis bagaimana sih, orang siapa yang nggak worry? Bu Ferry, kalau itu tidak dilakukan, berarti boleh kita katakan bahwa inflasi akan semakin... Oh iya, makin buka ya kalau inflasi sendiri tidak bisa ditolak. Itu dilakukan atau tidak dilakukan. Inflasi ini karena harga minyak yang tinggi, ya kan, dolar yang tinggi, imported ya kan. Inflasi bakal tetap tinggi, tapi masalahnya in case inflasi tetap tinggi, pemerintah masih punya duit apa tidak untuk melakukan pembayaran yang rutin. Misalnya subsidi gaji pegawai negeri. Oke. Jangan sampai katakan, aduh gue nggak punya duit nih Jack, ya kan? Sorry ya, gaji lu bulan ini digeser dulu bulan depan, bukan tidak mungkin loh. Jadi berarti kalau itu bisa terjadi, kalau dia nggak menarik proyek besarnya itu bisa saja Bisa subsidi terjadi, kita bisa aja dicabut subsidi ya? juga dicabut, nggak ada duit. Masa mau cetak terus duit via BI? Karena kalau cetak inflasi. Inflasi ya dolar ngacir juga. Akhirnya ya mahal juga BBM yang harus disubsidi. Jadi dilema. Jadi ya nggak bisa ngebohong, ekonomi itu ada hukumnya. Oke. Jadi kalau Bu Ferry melihat kalau misalnya tetap nih pemerintah ngotot tidak melakukan evaluasi perbaikan, maka yang bisa terjadi pemerintah gagal bayar terhadap gaji pegawai negeri, kemudian subsidi bisa dicabut. Kalau subsidi dicabut berarti itu bensin apa semua minyak bisa naik. Selesai deh. Selesai. Itu bisa terjadi tahun 98 itu. 98. Kan banyak kalangan yang beranggapan, Bung Ferry, ketika dolar yang tadi saya bilang ini bukan sekedar angka tapi ini alarm, masih banyak kalangan yang beranggapan kalau dolar dengan rupiah itu fluktuatif, masyarakat bawah yang ada di bawah itu tidak tersentuh secara langsung. Tidak benar itu ya? Enggak benar kan, kalau kita beli barang-barang import dengan dolar yang menguat kan jadi lebih mahal ya. Even itu misalnya makanan yang paling murah, misalnya tempe, tahu itu juga bersentuhan langsung. Dia kan kedelai kita masih kedelai impor ya? Iya. Itu kan yang orang nggak paham. Nggak kan? paham, orang ya. selalu pikir, ya kalau makanan-makanan yang ada di level bawah, katanya misalnya kedelai, itu tidak terkena langsung. Padahal orang lupa bahwa kedelai itu kan impor. Impor, iya kan? Iya, untuk tahu tempe kan kedelainya kita impor. Gula juga kalau kita mau jujur masih impor. Jagung kita masih impor untuk pakan ternak. Ya kan, ya. Beras mungkin kita masih impor gitu loh. Ya, sebagian besar. Ya gimana, ini kan jadi lebih tinggi harga bahan-bahan makanan kita ya. Nah ini bahan-bahan kebutuhan pokok orang rendah loh, ya kan, poverty line. Dan ketika itu sudah menyentuh level masyarakat yang ada di level bawah, itu berarti krisis sosial sudah ada di depan mata. Oh, depan mata ini. Ini saya melihat ini krisis sosial udah di depan mata, tinggal menunggu triggernya aja. Nah kalau ada katalisnya nanti bulan Juli, Agustus Juli, di mana El Nino mulaiin bergerak ya, krisis pangan, saya rasa itu bisa terjadi ledakan sosial. Jadi menurut Bung Ferry, secara teori krisis sosial itu biasa dipicu oleh terjadinya krisis ekonomi. Dulu, ya, karena ini masalah perut dulu. Perut ya. Jadi kalau krisis ekonomi tidak cepat ditanggulangi, maka hampir dipastikan krisis sosial akan terjadi. Iya, krisis sosial politik ya. Sosial politik terjadi. Seperti yang 98. Iya, ngeri bang teman. Ngeri nih dengar penjelasannya Bung Ferry. Iya, ngeri. Bung Ferry sebagai ekonom senior nih, bisa nggak Bang Ferry memberikan sedikit, ya terlepas mau didengar apa enggak nih, Purbaya,
Apa yang harus dilakukan nih? Pesan saya kepada Purbaya, Iya, para ekonom kita ya. simpel, mengundurkan diri aja. Benar, berikan kesempatan itu kepada orang yang paham mengelola APBN kita. Jadi berarti Bung Ferry ingin mengatakan bahwa Purbaya walaupun dia seorang ekonom, tapi dia nggak ngerti mengelola APBN. Nggak ngerti ekonomi juga, menurut saya. Ya jahat ya. Iya. Ya, tapi saya bisa argue memang nggak ngerti ekonomi. Itu satu-satunya jalan ya? Di satu-satunya jalan ya pesan saya ke Purbaya, lebih baik mengundurkan diri, kasih posisi itu kepada orang yang paham mengelola APBN, mengelola fiskal. Oke. Nah, itu sih. Itu jalan keluar. Iya. Kepada Pak Prabowo, apa kira-kira masukan Bung Ferry ini? Kepada Pak Prabowo simpel, ya coba ganti Purbaya dengan orang yang paham. Oh, oke. Ya bukan saya dendam sama Purbaya ya. Iya. Saya nggak ada dendam. Karena Saya itu jalan keluar, Bung Ferry. Iya, saya ngomong apa adanya. Dari awal dia naik udah salah kok mengelola fiskal. Padahal kan awal-awal ketika dia dipilih banyak orang yang Ya kalau terhibur dengan gayanya. terhipnotis ya. Iya, terhipnotis. Andi bang saya jago, saya hebat ya kan. Terhipnotis ya. Iya. Tapi kan sekarang waktu membuktikan ya kan. Membuktikan bahwa ternyata yang sebenarnya yang faktanya seperti Seperti ini. ini gitu. Oke, Bung Ferry. Apa hikmah di balik ini semua? Saya yakin ramalan Bung Ferry itu akan menjadi kenyataan bahwa kalau ini tidak dicegah, ini tidak dievaluasi cepat, maka lambat laun sampai bulan 7 mungkin dolar bisa mencapai 20.000 lebih. Hikmahnya ya kita belajar lah ya, belajar dalam arti kita harus punya kesadaran politik yang tinggi ya. Oke. Hati-hati dalam pilpres, itu aja hikmah yang kita bisa. Oke. Sebab kita salah memilih pemimpin ya akhirnya hancur kita sendiri. Dan itu rakyat harus sadar itu gitu loh. Oke. Ada nggak resep yang paling jitu nih untuk jangka pendek nih untuk menyelamatkan situasi yang menurut saya ini sudah lampu kuning, Bung? Iya, jangka pendek tadi cuma satu-satunya yang bisa memperkuat fiskal kita adalah MBG dipotong, bukan dipotong, dihentikan lah. Dihentikan. Ya? Dan Koperasi Merah Putih juga di pending ya? Di pending aja karena ini nanti jadi beban APBN ya. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah mungkin ekonomi kita bisa diselamatkan. Iya, bukan diselamatkan, artinya tekanan terhadap rupiah mungkin berkurang ya. Oke. Kalau ditanya apa yang saya harus sampaikan, ya Purbaya sebaiknya mengundurkan diri. Dan apa yang harus dikerjakan oleh Pak Presiden, ya sebaiknya ganti Purbaya dengan orang yang paham ekonomi. Saya tidak ada masalah pribadi, karena saya cuma lihat performance dia bahwa dia lebih banyak sibuk dengan mempromosikan dirinya ke Presiden daripada memang menata ekonomi dengan baik. Terima kasih Bung Ferry, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mengedukasi semua kita, mencerahkan kita semua, sekaligus menuntun pemerintah ini untuk menemukan jalan yang benar untuk keluar dari krisis yang semakin menjepit. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.